Popol and Kupa. Popol and Kupa. Iya. Atau Hayabusa, Net? Hayabusa? Ya Hayabusa. Enggak sih, kalau Hayabusa Lunox? gue masih mikirnya ini malah kayaknya bisa jadi Lunox sama Granger sih masih. Granger. Atau jangan-jangan emang Cloud-nya ini bukan Jungler. buat Skylar bahkan, iya, Buat si jungler. Iya. Buat si Halberd. Si Halbert. Oh, gitu. Si Albert. Si Gitu dong. Albert. Nah. Si Halbert, iya Popol benar. and Kupa. Popol and Kupa. Polpa. Itu hero yang Ternyata, ada tuh. ternyata Apa? selama ini Albert tuh bisa ngurangin 50% Benar, Life ya, drain. auto punya, ya. punya efek life drain ya. Auto Si dia ternyata. Albert, si Albert. Albert. Si Memang Halbert. pronunciation itu penting ya. Iya. Oke. Zas. Zas dan Zas Lunox. Lunox. Semua perkiraan kita salah, tapi hanya Lunox saja yang benar, dan berarti Ya. Albertnya akan memakai Cloud dan Zasnya akan diberikan Skylar. ke tangan Skylar. Betul sekali, dan tentunya dengan pick Zas kali ini akan sangat menarik sekali ditambahkan dengan Lunox. Apalagi tidak ada yang rusuh nih, beda sama yang kemarin ketika ada Zas tiba-tiba yang kita lihat juga muncul dari Gunflix Ara Wolf ketika Yap. berhadapan dengan EVOS Legends. Benar. Zas ini dirusuhin sama Jauhead. Dirusuhin sama Jauhead. Tapi untuk sekarang Aura Fire yang bisa ngerusuhin paling cuma Popol Kupa untuk Benar. melakukan poking damage, dan juga diving damage-nya ini bakal ada di Benedetta. Siapakah yang akan menjadi junglernya, ataukah nanti emang diberikan terhadap Benedetta, Benedetta, atau memang ada satu marksman yang akan diambil untuk mereka? Yisanshin. Oh iya. Oke. Yisanshin akan menjadi junglernya, atau Jungler berubah. Oh iya, Jungler Fans. Fans. Benar, dan Karena Hai. Rogernya udah di-ban kan? Benar. Hai-nya Kara Benedetta, Keiranya Esmeralda, Facehugger dengan Angela, dan juga Godiva dengan Popol and Kupa. Ya. Itulah hero yang udah diamankan langsung dari Aura Fire. Sementara dari RRQ Hoshi, apakah mereka sang tuan rumah siap untuk mengirimkan kembali naga ini ke dalam kandangnya tanpa membawa poin sama sekali? Emang naga tuh di kandang ya? Apa? Ada dia di dalam kayak goa besar Gua gitu apa pulang. kandang? Itu goa loh. Itu Apa? gua. Itu goa. Kalau kandang tuh ayam, Oh ya, Kucing. kucing di kandang. ayam gak ada yang nyemburin api ya? Iya. Bener juga. Capek juga tuh bikin kandang naga. Iya. Bener juga sih. Oke lah, kalau begitu kita masuk ke Kandang dalam game yang pertama dari sang raja yang akan membuat kandang untuk naga Aura Fire, atau justru malah Aura Fire yang akan meruntuhkan kerajaan dari raja dari segala raja Pak, RRQ Hoshi. gua langsung mikir, Pak. Kandang naga nih udah dibikin nih. 30 hari membuat kandang naga. Dirontokin sama naganya, kamu gerak gitu. Bener juga, capek juga ya. Capek juga. Udah bikinnya lama, Lu biaya makan tuh lu mahal. kandang naga tuh lu. Tahu lu. Malah tahun tadi Ragunan ada kan, kita kagak tahu. Ya. Astaga. Lanjut lagi. Ini dia. Dengan 3 hero tadi yang udah berada di area mid, dan juga untuk Aura Fire, Facehugger dengan Angelanya bersama dengan Godiva memanggil sang piaraan di bagian belakang, tapi di bagian bawah Skylarnya Uranus memukul mundur. Hai. Hai, yang bukan hello. Benar. Yang mencoba untuk dapetin stucknya, menahan stucknya Skylar. Hah? Aku baru ngeh tadi. Iya, Pak. R7 nih pakai Zas ya. Gila, biasanya R7 pakai Aura Fire, dipanggil Lemonnya, tapi masih ada Purify, sudah dipakai tas dan langsung pulang. Dan harus kehilangan Kupanya tadi. Kupa. Dibiarkan untuk mati begitu saja, dan bahkan Keira yang mencoba untuk bermain sedikit lebih agresif, tapi tampaknya di sini mana dari Albert habis. Habis, Pak. Terpaksa harus pulang karena dia selalu nge-spam dari Art of Delivery-nya. Dan balik lagi ketika Cloud di arah mid lane dan dia lebih milih ke arah Finn-nya atau ke orange buff-nya, itu membuat dirinya akan semakin kehabisan mana. Iya, benar sekali, Pak. Tapi di bagian atas kita lihat aja ada Keira udah level 4, tapi dikeroyok dengan adanya 2 orang sekaligus berada di bagian atas. Tapi untuk Popol akhirnya berhasil mengadop satu piaraan lagi. Itu dia, Kupanya udah kembali hadir. Adop nggak tuh? Iya, mengadop. Capek juga ya, dia tiap mati diadop lagi. Gila loh, tukang adopsi Kupa dia ternyata. Oke, Psycho. Ini dikit lagi, tapi untuk Kupanya harus langsung balik dan dipanggil menuju ke majikannya, yaitu Popol. Sementara untuk fans memanah tapi tidak terlalu memberikan damage yang begitu besar. Yes, benar banget. Dan R7-nya Kemana? melawan seorang Popol Kupa. Iya,
Kedua binatang langka ini akan bertemu di arah turtle dan ternyata diamankan begitu saja oleh seorang fansnya. Belum adanya first blood dan hanya ada turtle yang diamankan langsung oleh Yeshun Shin-nya. Sang naga yang mulai batuk-batuk panas ke kerajaan Hoshi. Batuknya gitu. Gimana ya Batuk batuknya naga? panas. Batuknya naga gimana coba? Asal batuk pohon kebakar. Gue ngebayangin deh. Oke, ini dia live streamer Nimo TV kita ya. Ya. Ada Rokursa dan ini Finn ya. Masih sama-sama farming aja dari kedua player marksman. Tapi tampaknya Fans yang jauh lebih unggul karena habis dapetin satu turtle juga. Yap. Dan itu lihat tuh. Tuh, langsung Gigitannya. dipanggil cepet banget emang habis digigit. Kita lihat Lunox dengan kostum barunya udah compang-camping, udah sobek-sobek, tapi di bagian bawah Hai-nya terus memberikan sebuah dash dan juga ada phantom slash diputerin lagi dengan satu tarian piring. Aniokama Benedetta Akamari dake robot Asake tele damage-nya. Duh, hampir saja berhasil mendapatkan ke arah Benedetta. Yes, masih ada retribution masih bisa diamankan. Bahkan langsung dapetin shocker juga untuk membuka visionnya. Ini farmingan dari Albert ya sedikit jauh lebih lambat. Yap. Dan benar-benar rotasinya juga sudah mulai aktif tampaknya dari anak-anak Aura Fire karena start karena semuanya Matildanya tidak sempat untuk melakukan Circling Eagle-nya. Aura Fire sudah mulai membakar di arah bottom lane-nya. Dibalaskan oleh Skylar. Sama-sama mempunyai stiker yang sama-sama Aura Fire. Ada 3 orang, belum ada trap juga, belum terkena resellernya. Mulai dihabisi pelan-pelan dari Gold Turret Protection-nya, dari suara Skylar-nya. Masih bisa untuk membersihkan sedikit demi sedikit minion dan bahkan mengusir mundur. Hei naga, cabut. Lu mau gue bikinin kandang, jangan kau hancurkan markasku. Naganya belum berhasil untuk mendapatkan satu tertarik di bagian bawah. Tapi Albert perlahan stack dari Honor of Thievery-nya udah mulai terkumpul. Movement speed-nya sudah terlihat, attack speed-nya juga terlihat. Turtle kali ini akan menjadi objektifnya. Udah ada satu Mountain Shocker tadi dikeluarkan. Terlihat sudah di mana aja posisi yang dimiliki oleh pemain dari RRQ Hoshi. Yes, sudah mulai blazing duet. Retribution siapa yang dapat dan ternyata diamankan oleh Albert ya. Dapetin langsung dari utama dan bahkan Hai-nya yang justru ditumpahkan itu saja. Keira-nya terlalu depan. RRQ sudah mulai ada di kepala dari seorang Keira. Hanya menumbangkan 1 untuk 2. Justru Psycho-nya juga harus tumbang. Finn-nya pun juga. Waduh, walaupun mereka mendapatkan turtle tadi ya untuk Albertnya, tapi ya 2 dari mereka harus menghilangkan cukup cepat dan sekarang dilompatin begitu aja. Tapi Skylar-nya masih sangat-sangat tebal sekali, hanya sedikit mana yang dia milikin. Ya karena Skylar tadi langsung bikin ke arah Brute Force terlebih dahulu. Dan kalau misalkan melihat dari playstyle Aura Fire, mereka memang selalu memenangkan early phase-nya. Yap. Nah, kalau misalkan melihat dari replay, memang untuk tari turtle-nya tadi sempat diamankan oleh Albert. Karena balik lagi, ketika kalau ngomongin masalah retribution dari Albert, ini kayaknya adalah satu hal yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman Aura Fire. Jangan sampai objektif dari turtle dan juga lordnya tercuri dengan mudah oleh Albert. Iya benar sekali, hampir aja tadi Godivanya terkena laser yang udah langsung dikeluarkan. Tapi Albert coba lihat ngacirnya kenceng banget larinya. Berhasilkah dia mengambil stack dari? Yap, berhasil untuk mengambil dari Godiva. Masih tertahan stacknya di panah kah? Tapi salah arah, apa yang terjadi? Namun di bagian tengah ada satu wave minion yang siap untuk diamankan oleh Fans, ditemenin oleh Angela. Yes, masih mencoba untuk membersihkan minions wave-nya. Sudah dapetin 1 DHS-nya. Demon Hunter Sword-nya dari seorang Albert menuju ke arah atas sekarang. Aura Fire, ada R7, ada Psycho, ada Finn juga. 3 orang yang mencoba defense. 1 turret ya. Psycho sudah mulai maju lagi ke arah depannya. Godivanya, tapi masih ada Kupa yang mencoba untuk menggigit-gigit hewan langka milik R7. Kedua hewan langka ini benar-benar selalu bertarung bertemu di arah turtle, di arah top lane, dan bahkan Skylar-nya masih easy peasy aja di bawah membersihkan minion. Masih sama-sama santuy aja kedua XP laner dari kedua tim. Iya benar sekali. Sementara untuk Hike tadi ada Alexa Final Blow menghilangkan dan juga mengirimkan 1 gerobak yang belum menjadi gerobak victory. Hilang sudah gerobak tersebut. Yes, Turtle sudah mulai muncul. Ini dia Turtle yang harusnya ketiga. Sudah mulai dicolek-colek. Retribution-nya dari kedua hyper carry atau jungler sudah mulai ada. Tidak ada cooldown dan bahkan Albert-nya yang kali ini diincar. Masih ada Angela juga. Retribution siapa yang dapat, dan ternyata lagi-lagi Albert dan bahkan dapetin 1 point kill. Godiva mau kemana? Ada Lemon, ada Sticker Aura Fire di tas sama Skylar. Dan langsung diamankan begitu saja. 2 orang dari Aura Fire harus ditumbangkan plus Turtle.
Eagle diamankan oleh anak-anak RRQ Hoshi. Wah, cuan banget dan sekarang hanya mengantarkan nyawanya aja. Fallen Star Moon yang dilakukan harus dibalaskan dengan beberapa player yang langsung mengirimkan damage balasan. Nyaris saja facehugger. Peluk mukaku. Pelukan, bukan. Apa artinya, B? Apa? Peluk Facehugger. muka. Facehugger. Muka, face, muka, hugger. Pemeluk. Pemeluk Pemeluk. muka. Wajah pemeluk. Wajah pemeluk. Wajah pemeluk. Jadi kalau ngeliat wajahnya facehugger, aduh. Bawahnya pengen meluk KB. Pengen meluk. Jadi meluk KB. Kenapa meluk habis sih? Iya, malah. Ini bukan. Iya. Ini 1, 2, 3, 4 rame banget. Siap untuk mengusir mundur ke arah Skylarnya. Skylarnya hanya memancing-mancing aja masuk lagi ke dalam rerumputan. Tapi Esmeraldanya belum tergoda. Dia masih aja ngejogetin dari jarak Holy jauh. Crystal dari seorang R7. Yap. Dibilang dia berarti mendapatkan farming yang sangat optimal untuk kali ini. Apalagi di momentum atas. Dari setup circle yang kedua itu udah mendapatkan banyak banget keunggulan. Dan bahkan dengan Feather of Heaven yang dimiliki oleh R7 ini akan membuat nantinya aku lebih takut sama Keira sih. Keira kayaknya bakal rontok cepet banget daripada seorang Hai. Hai masih punya Eye for a Night. Tapi Keira dia Oracle masih OTW harusnya. Aduh, pegel sih itu ya udah. Sorry Crystal, ada PDP ini efek speed nambah sementara itu untuk Eagle. Hai. Ditabrakin langsung tadi sementara untuk Albertnya. Blazing Duet ke bagian belakang. Dapat Godiva yang tertinggal satu hit terakhir KO. Double kill untuk Albert. Aura Fire selalu muncul di lane of down untuk game yang pertama. Skylar tidak peduli walaupun Keiranya sudah ke-trigger, sudah mulai marah dan bahkan lagi-lagi Skylar hanya mendekati dari Esmeraldanya dan nge-spam stiker Aura Fire dan memancing ke arah Psycho yang tiba-tiba datang di sana. Aura Fire, Ionic Age dan bahkan ada Angelanya masuk. Lagi-lagi Sirking Eagle yang terkena stun, masih bisa cabut ke arah belakang dan bahkan masih menyimpan flickernya. Wow, di tempat lain ada solo kill dari R7 terhadap Fans. Yi Sansin menghilang untuk kedua kalinya. Apa yang terjadi di atas sana? Iya, kayaknya Trestless sudah terlihat dari Fans ketika kita tahu sendiri bahwa Trestless ini adalah salah satunya escape mechanism yang dimiliki sama seorang Fans. Lalu R7-nya dia langsung memanfaatkan hal tersebut, dia langsung pakai Nightmare Spawn untuk menumbangkan seorang Yusun yang mungkin tadi di bawah karena ada 3 hero. Facehugger-nya kan langsung hard guard ke arah seorang Keira. Yes, bener banget. Dan ini benar-benar ya balik lagi dari anak-anak RRQ mungkin untuk early-nya tadi agak sedikit susah, tapi sekarang lihat item-item sudah diamankan. Bahkan menuju ke arah Queen's Wing, walaupun kita tahu dari item sayap ini sudah di nerf dari segi yang tadinya 40%, yes, tapi sekarang jadi hanya 30% baru mulai aktif. Buset, Tapi- R7 cepet banget loh. Yes, bener banget. Kita lihat Divine Glaive sudah diamankan, bahkan Lordnya berjalan di arah tengah, belum dimajuin dan ini memanage lane dengan sangat amat rapi sih gue bakal lihat. Dari tengah, dari atas, dari bawahnya, dari anak-anak Hoshi. Dan yang mereka lakukan adalah mendapatkan turret keduanya. Di arah atasnya dapat dengan sendirinya dari minionnya. Dan bahkan ada Falling Blow sudah dikeluarkan. Dan bahkan Skylar kemarin mendapat. Tapi belum ada yang ngebuka. Belum ada Falling Star dari seorang Keira. Masih sama-sama menahan. Dan bahkan Blazing Duet hanya untuk memukul mundur ke arah fansnya. Hardguard-nya sengaja dikeluarkan. Agak sedikit cepat. Dan bahkan dari Hai-nya pun juga. Ini benar-benar terganggu hanya menggunakan Blazing Duet. Dan mungkin akan menuju ke arah mid lane-nya. Wah. Sementara itu Popol Kupa. Zasnya sakit banget loh R7. Ya ampun, hanya anak bulir-bulir kecil yang lucu yang langsung dikeluarkan. Terkena kalah dari Godivanya. Langsung menghilang. Collector Final Blow. Langsung ngedes lagi ke bagian belakang karena darahnya hanya tinggal 1/4. Namun untuk kali ini Blazing Duetnya ya ampun sakit banget. Angel aja dengan cepat meregang nyawa tepat di dalam base-nya sendiri. Wow. Kemenangan RRQ hadir Hoshi. untuk RRQ Hoshi. 1-0 untuk game yang pertama dan bisa dibilang ini game Iya. Ya, sih gue sempat juga. Awas. 2 hari begini aja. Enggak, soalnya gini, waktu itu Psycho pengen tos. Udah begini. Udah. Tapi R7 lagi begini, tepuk tangan, Oke. terus tepuk tangan. Cuekin. Kemarin R7